Kardio itu nanti yang paling anu ya, itu adalah sistema ya. Jadi kan di sistema kardiovaskuler itu ada berapa sistem yang bekerja di situ. Di core-nya sendiri ada sistema koronaria. Sistema koronaria itu cuma dua kunci kuncinya ya. Apakah, jadi paling ya sering ya ditanyakan dia, itu awal mula percambangan arteri koronaria itu dari mana? Nek fisiologinya itu diisi saat apa? Kalau ahli anatomi, di mana dia? Di mana percambangan pertamanya di itu? Lupa itu. Apa Mbak? Di mana Mbak? Pertama kali percambangannya? Sistem koronaria. Di percambangan pertama di mana? Atau pertanyaannya diperjelas. Dia mendapatkan pertama kali suplai alirannya itu dari mana? Dari ruang yang mana dulu? Di mana? Ya, SPR ya. Selalu. Nanti kalau di fisiologi itu saat apa dia diisi itu Bu? Apa pertanyaannya Bu Sajul itu harus kamu resapi dengan dalam-dalam. Karena dia digeser sedikit perkataannya itu nanti geser. Ya, saat apa? Ya ikuti aja istilahnya ya kan. Apa presistul, apa saat mediastul atau intinya kan feeling ya, dimana saat pengisian itu dia ada ya. Ingat ini arteria koronaria ya. Diisi ya di saat apa itu fisiologi. Tapi kalau di anatomi dia percabangan pertama kalinya itu di mana? Nah, ciri-ciri kayak gini sih ya itu untuk anu ya, untuk responsi nanti ya. Paling yang dituju ya kan gede ya. Ingat jantung itu dia itu kan kamu kalau bingung arkus ini menuju kemana? Arkus aorta. Nah, berarti di sini ini kalau normal di sini ada sisi sinistra. Ya. Sehingga nanti kalau percabangan pertama itu pasti arteri koronaria yang sinistra ya. Yang dextra nanti ya sendirinya. Nah itu percabangan tinggal dia tuju aja, ini paling kalau responsnya gede-gede lakukan aja di sini gitu ya. Demikian nanti sisi posterior. Nah untuk meraba batas itu nanti kan dilihatnya adalah kalau di posterior. Nah ini sinus coronarius ini penanda utamanya. Nah kalau kamu sudah tahu jalan tolnya sinus coronarius, baliknya kan dari itu. Dia mendapatkan darahnya itu dari mana saja. Ingat ini vena. Vena menuju jantung. Ini pasti dapat suplai dari jantung. Ya. Kadang-kadang kalian tuh anu ya, logikanya kembali nanti. Nah, dia dapat dari mana saja, ya tinggal arahnya saja. Ya. Kalau dia tadi loh, nah, ini kan dari kanan ke kiri, berarti sini sisi anterior, ya sini sisi posterior. Jadi kan ikuti itu aja. Bawahnya artinya dari sisi apexnya sini ya. Jadi kalau di responsi ya seperti itu. Jadi sinus coronariusnya ini dapat dari mana saja. Catat. Ya. Terus kemudian itu sistem koronaria. Jadi sistem koroner itu kenapa kok sangat penting? Karena nanti hubungannya dengan namanya sindrom koroner akut ya. Orang itu terkena serangan jantung kalau disebut sindrom koroner akut atau yang orang bilang yang indudo atau apa ya, jantung koroner gitu kan. Jantung koroner jantung yang punya sistem koronaria ya. Dia mensuplai untuk dirinya sendiri, untuk jantung itu sendiri. Sumbatan itu akan memberikan gambaran letak lesi ya, yang akan bisa dilihat dari kelistrikan jantungnya dari EKG ya. Jadi dengan memahami arteri ini
memahami membaca EKG. Sudah dapat EKG belum? Oh, belum ya. Nanti kalian akan tahu letak lesinya itu di mana. Apakah lateral posterior, apakah bagian superolateral, apakah bagian inferior. Itu akan kelihatan. Makanya kalau pertanyaannya di advance di blok kardio biasanya begitu ya. Kalau ada STEMI, ya, STEMI itu apa? ST elevasi, miokard infarct. Jadi gambarannya paling gampang, orang serangan jantung itu akan memberikan gambaran ST. Segmen ST-nya itu akan elevasi, naik. Yang menggambarkan itu adalah akut miokard infarct. Jadi kalau kamu baca EKG kok naik elevasi, nanti, nah, itu akan bisa ditebak arteri apa yang tersumbat. Itu kalau pertanyaan apa di blok koroner, apa di blok kardio. Di blok ini prinsipnya kalau di anatominya adalah sistema koronaria. Ya, ingat, pegang arterinya dari jantung, tinggal kamu urutkan ke bawah, pegang. Selalu dia ada arteri koronia dextra dengan percabangannya, wes. Terus kemudian kalau vena itu baliknya, jangan sebelum balik lagi, ya, menuju ke sistem sistemiknya ya, menuju ke bagian dari atrium dextrum ya, itu dia melewati apa saja ya. Kalau ngumpul yang paling gede batas pinggangnya itu ya, itu kalau jantung diraba, kalau pas benar-benar kamu operasi itu ya di belakang ya, yang paling bisa diraba dan menguntungkan batas itu adalah ini sinus coronarius ini ya, karena dia besar dan kolaps ya. Kalau pada kadaver kolaps ya, dia diterapkan gitu. Nah itu percabangannya dia itu dapat suplai dari mana ya? Itu nanti akan kalian bisa, itu yang pertama ya, sistem koronaria. Selain sistem koronaria itu biasanya nanti kalau pertanyaannya ke plexus ya, plexus cardiacus yang terkait dengan itu ya, lihat gambarnya ya, kalau responsnya ya. Karena kan memang perintah dia ini memang ototnya khas ya, ototnya otot jantung. Perintahnya itu adalah perintah yang dari sistema nervosum yang autonomicum ya. Jadi nanti kan kita nggak bisa lihat ininya ya, jaraknya langsung ya, kecuali nanti pertanyaan percabangannya dari percabangan apa, jarak-jaraknya itu PPK nggak usah tahu jauh-jauh masih gampang-gampang lain. Ya paling letaknya ya, letak plexus saja. Pokoknya kita plexus ya, plexus yang di torak itu kan yang gede gitu, wah ya dia. Nanti kalau di abdomen ya nanti bisa kalian lihat ya, karena setiap karena indikasi tidak ditanyakan, maksudnya tidak dimasukkan ya nggak apa-apa. Dia misalnya setinggi apa ya, setinggi truncus soleus, maka dia akan ada plexus tersendiri ya. Yang di situ memang dinamai biasanya sesuai dengan pembuluh darah yang tinggi itu ya. Itu ya, jadi pahami ya. Jadi kalau ini otonominya dari mana, pusatnya ada di mana juga biasanya fisiologi ditanyakan atau anatomi saja. Pusat pengendaliannya itu di mana? Dari kerja daripada core-nya sendiri. Cabang-cabang arteri besar sudah di luar kepala ya. Wis ya. Cabang-cabang vena besar sudah paham ya. Tenang. Kamu bisa membedakan truncus yang menuju ke truncus pulmonum yang mana ya. Jadi arteri pulmonalis ya, arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Hati-hati, arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Justru kebalikan. Kalau dia kan nanti ya posisinya gambar atau orang milih gitu ya. Kalau yang pulmonalis justru dia yang arterinya yang justru berwarna biru ya, yang berwarna merah justru yang vena ya, yang lainnya kebalikan.
Pena cabang apa yang mensuplai dari pena kava superior, pena kava inferior itu dari mana saja? Ya, itu di luar kepala. Terus kemudian percabangan dari arcus aorta. Apa baik, Mas? Ziad, cabang arcus aorta. Cabang pertama menuju ke kanan disebut apa? Bronkiol? Tenang, arteri. Kalian tahu nggak bedanya truncus brachiocephalicus itu nggak? Kenapa dikatakan gitu? Filosofi di balik nama itu. Kenapa disebut truncus pulmono? Baru pertambangannya arteri pulmonalis. Ya, jadi bagian yang masih menempel ke yang besar itu masih itu ya. Kalau yang ini memang yang percabangan ini, ya, ini yang sudah di sini itu adalah arteri brachiocephalicus. Itu akan percabangan apa saja, Mas? Mas? Baik, ini setelah kan 3 cabang aorta yang gede. Yang ke kiri itu apa saja? Setelah truncus brachiocephalicus atau arteri brachiocephalicus ke apa? Iki lho, arteri karotis komunis yang sinistra. Itu kan bahasa Inggris banget ya. Kemudian arteri nah, berarti kalau gitu brachiocephalicus akan percabangan apa, Mas? Dulu kata kuncinya di sini. Ada di toing. Ya, terus arteri karotis yang dekstra kalau percabangan ke apa, Mas? Ya bisa gampang banget wih. Astagfirullahaladzim. Karotis itu ya mesti nanti ada yang jadi apa? Itu yang mensuplai di luar berarti ya dalam. Karotisnya tinggal tambahin luar dalam kan gitu dong. Sama nanti akan mengerjakan menuju jalur otak. Dia lewat karena dia melewati vertebrae, maka disebut apa? Dewis, vertebralis mulai anatomi itu rame loh, Mas. Tuh, biasanya sampai ke kuala. Oh, juga kok orang enggak. Susah. Mas dia itu ngikuti lah ya. Sekitaran apa ngikuti. Ya gue misalnya kesini sama aja loh. Oh, di sana ada bendungan. Oh, bisa bendungan. Kamu cari ngemplak di Solo itu banyak sekali. Kamu tahu dia ngemplak apa? Karena ngerti, karena kamu ngapalin ngemplak. Tidak memaknai desa filosofis itu apa? Jadi anatomi kalau cuma baik, lewat geografi itu, geografi kita. Beda kalau fisiologi itu secara fisiologis, filosofis fisiologis itu kamu harus ngerti. Awal fungsinya seperti apa? Bahkan molekuler kok bisa bekerja gitu kayak itu, kenapa kok ceritanya itu fisiologi. Anatomi itu hanya cerita molekuler itu ketika dia diciptakan. Dulu bentuknya kok bisa begitu. Nanti dia agak member fisiologi ketika di biomekanik dan ini ya di kinesiologi. Untuk gerakan itu yang efektif seperti apa? Itu yang paling banyak ilmu anatomi. Yang lainnya ya kayak gini toh, ya nggak istimewa. Maksudnya ya dipahami, jangan pernah diapakan. Sistem koronaria ya. Kemudian di dalam. Kemudian kita kalau berbicara tentang unit jantung ya, di mana ruangan-ruangan jantung itu berada. Pokoknya kalau dihubungkan, berarti nanti ya ingat katup dulu ya. Valvula ada berapa? Valvula cordis 4. Valvula yang berbentuk tricuspid ada berapa? Kowe lho,
hal yang sepele ini itu orang terus nggak? Yang dia itu terdiri dari 3 katup yang apa saja. Kamu kira apa enggak dong, dari dulu enggak ada yang nyamper gitu. Kenapa? Justru yang menghubungkan tempat yang paling kuat ya di ventricle atrium sinistrum dan ventricle dextrum, kok malah cuma bicuspid? Logikanya gitu. Kok yang tempatnya nggak terlalu kuat kok malah bicuspid? Mungkin nggak kalian kayak gitu sampai ini itu. Kenapa Mas baju merah? Siapa lupa nama saya? Terkenal di selebgram. Kok bisa? Yang sinistrum kok malah cuma mitralis ya, cuma 2 katup, 2 valvula. Mungkin enggak? Pertanyaan saya nyambung enggak? Atrium sinistrum menuju ke ventricle sinistrum itu valvulanya kan cuma 2 katup. Valvulanya cuma 2 katup. Bukan tricuspidalis. Bicuspidalis. Atau disebut dengan mitralis. Kenapa? Kok bisa? Padahal itu kan tekanannya gede. Kok lagi dari dulu? Sama Gusti Allah. Kalian pikir gak sama sih? Kenapa Mas Azenta? Ini nanti hubungannya sama kelainan ketika sudah terjadi di belakang, ya. Kelainan katup itu ada 2. Kelainan katup itu bisa disebut ada yang namanya insufisiensi dan ada stenosis. Kalau stenosis itu kaku katupnya. Jadi ketika dipompa nanti masih ada yang bocor. Sama nanti ketika insufisiensi itu keple atau jadi kayak apa? Keple apa ya? Lumpuh. Sehingga dia akan tetap akan terjadi kebocoran. Jadi dipompa serot gitu si ventricle memompa, itu ada yang bocor balik ke atrium sehingga insufisien. Kenapa yang tekanannya besar kok malah cuma dikasih 2 katup? Karena tidak pernah berpikirkan ke situ ya. Gusti Allah itu luar biasa. Gawe kita itu sedetail itu ya, sampai sedetail itu ya. Justru karena tekanannya besar, ototnya kan paling tebel. Ventricle sinistrum itu kan tebel banget. Nanti ini kalau terjadi pelebaran ruangan ya, atau ototnya terlalu besar ya, jadi besar. Kalau kita membicarakan ke pasien, oh jantungnya sampun bengkak, itu bisa jadi 2 hal ya. Bisa hipertrofi, berarti ototnya tambah gede sehingga ventricle sinistrum itu tambah gede. Nah, orang yang tua pun bisa begitu. Atau bisa juga apa? Ruangannya itu tambah lebar. Jadi bau-bau itu. Ketika memompa, nanti masih ada yang tersisa di ruangan tersebut, gak habis. Makanya kalau dia berjalan sedikit, nanti akan terengah-engah. Nanti kalau di blok kardio akan ada NIHA derajat 1, NIHA derajat 2 New York Heart Association ya. Jadi akan membuat gambarannya seperti itu. Orang yang mengalami insufisiensi terhadap pembesaran dari jantungnya, itu dia akan mengalami sesaknya itu sesak dari jantung ya, karena tadi pembuluh darahnya itu tidak mendapat suplai yang cukup dari jantungnya. Dia kalau istirahat membaik, nanti kalau berjalan lagi tambah mengia-mengia gitu ya. Itu sebenarnya bisa dipahami ya. Itu ya. Valvula ya, valvula nanti terutama yang menuju ke paru, yang menuju ke aorta. Jadi dia itu valvulanya balik kayak gini ya. Jadi jantung itu tidak dipompa dari sini bawah juga, tapi dari sini nanti masuknya ke sana. Otomatis ketika terbuka dia akan membuat dorongan. Begitu nanti
dia sudah kembali jedok gitu, maka dia akan tutup secara otomatis ya. Sehingga nanti getaran dari chorda tendinea dan musculus papillarisnya ini akan menjadikan suara jantung. Suara jantung ada berapa Kak? Yang normal berapa? 2. Suara jantung 3 disebut? Pertanyaan fisiologi. Suara jantung 4? Terdengar saat apa? Itu sudah diamalkan deh. Sebenarnya ngapal ini bos-bos yang harus dipahami ya. Kok bisa ya suaranya kayak galuk? Galuk itu kayak apa? Udah berderak. Ini harus pernah dengar suara ini, enggak akan lupa jauh. Udune ya, udune. Wah, kelainannya ngeri ya itu patologis ya. Nah, kalau di anatomi nanti yang paling sering ditanyakan ya Bu, mau valvulanya, kemudian arah lubang-lubangnya, fossa ovalis, termasuk ini ya, kelainan bangunan rudimeter. Ini ada ligamentum arterosium Botali ya, kalau dulu istilahnya dikasih nama ya kalau ini dulu menghubungkan antara arteri dan vena. Ketika ceritanya dia itu kan anterior dextrum dengan sinistrum masih terhubung ya. Maka nanti kalau fossa ovalisnya ini tidak nutup, itu akan terjadi kelainan yang disebut apa? Atrium septal. Di ventricle juga gitu, dulunya ada hubungannya. Disebut ventricle septal ya. Selama belum terjadi sindrom Eisenmenger, maka arah regurgitasi darahnya kemana? Fisiologi gue. Ya memang harus tahu patologis itu supaya kita itu nanti oh ternyata gitu ya fungsinya ya. Jadi orang yang atrium septal deteknya itu kurang dari 5 mili itu biasanya dia nggak masalah ya. Kadang-kadang kita tunggu ya, saya tutup sendiri. Kalau lebih dari itu gede gitu ya, itu memang harus dilakukan tindakan operasi ya. Nah ini kalau cerita di anatominya tutupnya fossa ovalis ya. Dulu sudah mungkin saya singgung ya, penutupan dari katup ke primum kemudian sekundum ya. Nanti akan nutup ketika bayi itu sudah aterem ya, siap untuk dilahirkan. Terus apa lagi ya valvulanya? Apa lagi ya? Nah, kalian jangan bingung ketika nanti dia digambar saat, karena kan responnya gambar ya. Saat dipotongnya ini kan tiga tricuspidalis. Ini kok yang harusnya apa? Tekanannya paling gede kok semua tricuspidalis. Saya pernah mikir ya. Enggak sih ya, nanti kalau lihat renungkan. Dikasih langsung itu namanya. Nanti paling tepat. Ini valvula cordis dengan chorda tendinianya, musculus papillaris. Nah, nanti pertanyaannya di sini paling ya itu aja, dari kemarin gitu. Cuma kalian hati-hati kalau yang valvula gini pas responsi itu pokoknya ketika dia dilihat itu kamu patokannya itu kalau dia warnanya memang tidak diberi warna ya, itu sisi yang menuju ke apek ya. Kalau ini kan potongan dari potongan koronal ya, potongan dari jantungnya ini akan kelihatan nanti, lihat ini ya, dari trunkus pulmonnya ya. Nanti dia itu letaknya dia lebih posterior ya. Di depannya itu pasti nanti adalah yang menuju ke aorta ya. Baru nanti sebelah, ini otomatis kembali ya, gitu ya, paham ya. Kalau kalian bisa membayangkan 3 dimensinya ya. Nah kalau paling gampang ya dilihat ini aja, oh ini ada 2 katup. Wah ini pasti yang di sebelah sinistra. Oh digambarin dibolak-balik ya, maksudnya nanti di saat disajikan di responsi dibolak-balik,
kalian masih bisa memahami itu sebagai bangunan yang kalian pahami lah ya. Cara paling gampangnya gitu. Ini sudah terjadi hipertrofi ini di bagian ventricle sinistrum ya. Terus kemudian yang terkait dengan valvula nanti adalah kelistrikan jantung ya. Kelistrikan jantung, kalau fisiologi mungkin ya ada detaknya besarnya berapa ya. Jadi yang mandiri itu adalah SA0 dan AV0 ya. Selebihnya itu mengikuti hantaran yang diberikan oleh SA0 dan AV0. Itulah pada orang-orang yang mengalami gangguan kelistrikan ini biasanya akan terjadi gangguan irama jantung. Nah, makanya kalau kalian membaca EKG pasti yang dilihat adalah iramanya gimana? Sinus. Wah, kalau irama sinus rhythm itu berarti irama normal. Walaupun nanti jadi antara segmen QRS P-nya itu jadi semuanya kan selalu diikuti dengan gelombang itu sama ya. Walaupun tadi frekuensinya bisa jadi lebih cepat, jadi sinus takikardi atau bradikardi yang dia lambat kalau kurang dari 60 kali per menit. Kalau orang dewasa ya lebih dari 100 kali per menit itu takikardi ya. Nah ini SA0 itu kenapa pada orang lain itu harus diberikan ditanam pacemaker ya. Pacemakernya ditanam ya. Biasanya operasinya lewat supraclavicular ini nanti ditanam di situ di fossa clavicularis. Ada baterainya itu ya. Dan itu tidak boleh dipindai dengan pemindai logam. Ya. Repot ya. Ya teman kalian ini ada ya? Angkatan berapa ya? Yang pakai pacemaker itu? Anak PMK itu juga ada yang pakai pacemaker. Nah, jadi kalau mau naik pesawat dia nggak boleh lewat pemindai logam. Dia harus bawa surat khusus. Saya ini memakai pacemaker, saya tidak boleh lewat yang seperti itu. Mau ujian pun saya tidak boleh dipindai dok. Tenang. Senang kau ya. Gaya nih. Nah itu bisa mengganggu kelistrikannya. Terus kemudian yang sering ditanyakan di sini, makanya kalian logika di fisiologisnya itu kenapa orang yang henti jantung tidak semua henti jantung itu bisa di DC shock. Tahu DC shock ya? Nah, selikaan ditempel di dada itu. Itu cara nembakannya arahnya tahu kan ya? Lihat film kita buta lagi juga. Nah, terang mudah fisiologi gitu ya. Itu kan dua kutub ya, positif negatif itu harapannya gimana? Kalau kalian BLS sudah ya? Belum? Basic life support atau belum? Oh, sorry. Belum mas? Oh belum. Ya bisa. Kita bicara. Nah bimbingan saya biasanya saya kasih sekalian penggunaan alat-alat yang seperti di bandara itu ya. Ya, itu untuk orang awam ya. Itu tinggal tempel depan, tempel belakang, jangan dipegang, pencet, dia sudah bisa membaca. Karena yang bisa di DC shock itu hanya dua kondisi. Ventricle tachycardy dan ventricle fibrilasi. Selain itu nggak bisa di shock. Kalau di EKG-nya malah kalau di sinetron sudah gitu. Di shock itu bah. Itu keajaibannya Nabi Isa ya. Menghidupkan orang yang sudah mati. Orang bisa orang mesti itu nggak bisa. Tapi kalau masih ventricle fibrilasi gitu, jantungnya itu bergetar tok, nggak bisa nyenyok. Atau ventricle tachycardy, ventricle itu semua karena kecepatan yang mulai memompa itu jadi kayak bergetar gitu. Nah yang paling parah lagi kalau fibrilasi itu tinggal ya,
Nanti gambaran di kakinya itu kayak paku. Nah itu diseragamkan, makanya disetruk 200 joule, jeda gitu ya. Itu. Yang kalau di film-film sih ya buatan dramatisasi, tapi harus tidak berdasar gitu. Ya letaknya, kalau nanti ditanyakan ya letaknya. Kalau soal PPK kan tidak, saya jarang ngasih ya. Ya mungkin 1-2 nanti ya, yang C4 itu pertanyaannya gimana? Pernyataan yang paling benar terkait dengan. Nah itu agak sulit itu. Walaupun sama-sama letak, tapi itu jawabnya angel. Mikir, kudu paham, itu menganalisa sampai kemudian bisa memberikan jawabannya. Tapi kalau di manakah letaknya itu C1, ngiling-ngiling tok. Makanya nanti kalau PPK hanya ya banyak-banyak. Saya jumlahnya berapa? Udah kemarin saya 55 ya. Mungkin separuh daripada ini. Mungkin nggak nyampe 100. Cuma yang baru kata beliau ya. Jadi yang baru 15. Baru apa? Saya kan paling ikut ganti yang CD. Ini yang tadi saya singgung ya, pusat daripada sistema nervosum otonomiknya ya. Di sini ada sistema yang intrinsik dan ekstrinsik. Ini jadinya yang dibahas fisiologi ya. Nanti pertanyaan di anatominya itu juga pusatnya. Ya, pusatnya di medula oblongata, terutama di cardiopulmonary sama cardiovascular ya. Terkait apakah kenapa kok tiba-tiba kalau kita itu mau mulai belakang tiba-tiba ada harimau, gitu. Kira-kira jantungmu tambah cepet ya? Tambah cepet kok. Kok iso ya? Kok iso? Ini di sini ya. Ini mediatornya adalah menggunakan asetilkolin. Ya. Sama ini nanti ya, nervus cardiacus sama tadi ya plexus cardiacus yang kamu pernah lihat aja di atlas tuh gambarnya kayak gini ya. Ini saya akan direspon ini gambarnya kayak gini ya. Itulah kenapa orang itu kalau sudah mati batang otak itu ada apa saja mas penyusunnya mas? Mas coba sendiri mas. Batang otak apa penyusunnya ada berapa? Masih ingat? Struktur cerebri dibentuk oleh Medula oblongata terus pons, paroli sama mesencephalon. 3 mas. Jadi otak pun gitu ya, ditusuk dari bawah itu batang otaknya itu disebut truncus cerebri. Jadi dia itu batang atau badan yang di bawahnya cerebri yang gede itu. Nah, itu namanya truncus cerebri. Nah, pusat untuk itu yang terkait dengan kardiorespi itu di medula oblongata. Itulah kenapa kok perdarahan misalnya yang kena di dalam otaknya itu kok bisa berbahaya. Bukan sekedar kalau kita perdarahan di sini kan nggak apa ya, kalau perdarahan di sana kok berbahaya karena dia akan mendesak otaknya. Kalau mendesak otaknya ke bawah, nah medula oblongata kan di bawah itu kegencet. Nah, dia tidak bisa melaksanakan fungsi pengaturan terhadap kardio respirasinya. Makanya gimana? Bisa bernapas kan? Tidak. Bisa henti jantung? Ya. Itulah kenapa kita melakukan RJPO ya pada basic life support ya. Kalau kalian yang ikut TBM atau pernah ikut pelatihannya itu seperti itu. Ini di anatomi tadi ya, pernah dilihat gambarnya aja ya, jangan lupa ya. Sistem limfatik
Mungkin siji loro ya. Kok merembet dong katanya 3 ya wis. Respiro ya. Respiro itu ada kaitannya dengan otot dulu ya. Otot utama intrinsik ya. Kemudian apakah dia hidrologi kita aneh dari PPK kita orang aneh betul. Ya, arteri vena nervus letaknya ya, yang terkait dengan spasium intercostae, kemudian kedudukannya terhadap costae. Nanti kalian coba ulangi lagi. Selain itu otot-ototnya ya, otot-otot intrinsik maupun ekstrinsiknya yang terkait dengan musculus respiratorius ya, saat inspirasi dan saat ekspirasi ya. Apa sih peran daripada intercostalis externus ya, dengan intercostalis yang internus, kemudian dub diafragma ya, utamanya selain 3 itu. Selain itu menjadi pendukung ya, sekaligus anterior, sternocleidomastoideus, sekaligus yang medius, sekaligus posterior. Ini dia ngangkat kok ya, karena bernafas itu intinya kan kalau thoracic cage-nya itu perubahannya tidak terlalu besar ya, tapi yang paling besar itu justru dom diafragma. Karena dom diafragma itu kalau dia naik ya sudah, tekanan di dalam intrapulmonar atau di intratoraksik itu akan menurun ya, pasti akan naik ya, sehingga keluar udaranya. Tapi begitu dia ke dalam ya nyedot, yang lebih kecil kan, itu otomatis ya. Oleh karena itu kalau kalian bisa pahami itu, untuk ketika kalian mau menyuntikkan obat-obat seperti diazepam ya, untuk sedatif bisa tidur, atau pelemah otot ya, supaya ototnya itu menjadi rileks, itu hati-hati ya. Kalau terlalu cepat nanti bisa mengenai otot-otot ini. Nah kalau otot ini kena ya nggak bisa bernapas atau sulit bernapas gitu ya. Atau penyakit-penyakit yang infeksi viral yang mengenai saraf belakang ya, seperti Guillain-Barré syndrome itu kenapa dari, jadi anaknya masih bisa ngobrol, makan enak, cuma dia kebes di tangan sama ujung kakinya, lama-lama merembet ke atas gitu ya, lama-lama nggak bisa bernafas, hanya waktu sekitar 2 kali 24 jam ya. Kalau nggak segera ditangani ya nanti harus dirujuk ke rumah sakit yang punya ventilator ya, karena dia nanti nggak bisa nafas. Termasuk ketika kalau nanti pas koas jadi asisten di kamar bedah, kemudian spesialis anestesinya atau perawat tata anestesinya nyuntikin obat untuk bius spinalis. Itu pertama kali pasien harus diposisikan Trendelenburg. Jadi posisi duduk gitu loh, disuntik jus gitu. Terus kepalanya itu dijungkirkan ke bawah. Terus segera dibalikin lagi. Dia tidak boleh posisi duduk. Kenapa? Kenapa? Kalau dia duduk, rasanya duduk lama-lama apa? Obat anestesinya itu turun ke bawah. Kalau turun ke bawah nanti yang teranestesi apa? Sacrum 1, sacrum 2 gitu ya. Itu letaknya di mana? Cuma di anus itu loh, di anus dan kemaluan itu. Jadi dia yang teranestesi cuma anus sama kemaluannya, tok kakinya nggak anestesi. Makanya supaya lumba kena semuanya, itu lalu digojek segitu, terus didatarkan lagi. Tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dia nanti mili ke atas, itu nanti bagian toraksnya juga
kena, dia nanti nggak bisa napas. Ya, ini simple, tapi kalau tidak dipahami bisa fatal. Saya juga pernah lihat kasus sunan ini hadir sama kan zaman dulu yang namanya apa ya, namanya memposisikan. Kalau sekarang bisa diinjek ya, meja operasi itu tinggal injek ya. Mau ada pedalnya, mau dijumling ke sini, jumling itu ada pedal. Zaman dulu tuh enggak, meja operasi itu harus diputer, diengkol. Itu kalau terlambat nih kalau semprot, ada nanti tendang. Saya mengingat zamannya sudah kayak gitu ya. Ini ada sekarang IC, violent pendidikan juga. Kalau kami juga tapi ya jadinya memang lebih tahan banting. Ujian itu harus bisa pasang endotracheal cukup. Itu kalau nggak tahu paham anatominya ya repot ya. Karena kan orang-orang itu bisa malampati 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau kalian mesti ditidurkan, kemudian dipasang laryngoskop ya, yang kayak pacul dicetek, itu sekali lagi jangan dipongkek ya. Kalau gini nanti giginya pasien bisa rampal, diangkat. Dan tanganmu itu gini tuh harus kuat. Makanya sekarang kalian harus latihan tangan kiri itu juga melepaskan klem. Karena kalau kamu jadi asisten, itu nanti kamu tuh kebalikannya operator. Ya itu kalian mesti berusaha jadi asisten. Kok zaman saya itu ya, kalau kita udah minggu 6, minggu 7 kan, kalau beda itu 10 minggu. Itu bahkan kalau konsulennya yakin gitu ya, itu ada APP Simplex itu mas no, bukan redek lah. Ya bukan, makanya dia selalu memastikan. Kita ditanya, kalau kamu buka titik level itu gimana, berapa senti, cara ngira-ngiranya pakai apa. Zaman sekarang kita sedang kasih wangi, zaman saya kasih. Sampai jahitnya itu ya gitu, sering digodai sama perawatnya dia. Apa maksud kami sih jahit lagi ajaran? Itu malah ditebrak-tebrak itu masanya. Adalah anestesinya kan anestesi. Nah itu ya, termasuk ini ya. Nanti kalian akan bisa memahami kapan kalian memilih jenis obat anestesinya juga ya. Kalau yang hati-hati ya, karena kalian akan megang balonnya itu kan harus diatur ya. Itu kadang-kadang kalau di rumah sakit daerah itu ada yang sudah lama itu bocor. Jadi kalau kamu mencium bau yang seperti gas eno itu atau wangi hati-hati, itu gas gelap. Kamu bisa itu tidur sama pasiennya nanti ya. Minimal biar pleura ya, pleura yang paling penting nanti di sini letaknya ya. Termasuk nanti bagian pukulannya gimana, bagian pars costalis, pars mesialis itu ya tergantung gambarnya lah. Makanya kalau pas di responsi atau kalau pas di UB, kalau misalnya saya kehabisan soal ya, cara gampang membuat soal itu ya apa? Gambar ditunjuk bagian itu apa, itu C1. C2 gambar itu ditunjuk, kemudian berindikasi apa, C2. C3 itu gambar ditunjuk, struktur yang mendampingi itu punya fungsi apa, bisa berlihat lain apa, itu C3. C4, nah tinggalan C4 sulit lagi tuh. Harus tahu struktur itu, punya hubungan dengan struktur yang di sampingnya, bersama-sama nanti bisa menimbulkan kelainan apa, terus cara mengobatinya gimana. Pertanyaannya dari itu. Nanti 4 tingkatan untuk menjawab satu soal. Jadi kalian nanti tuh kalau jangan soalnya kita podo dari bang soal kalian. Ini jawabannya. Saya lihat itu kadang-kadang kalian tuh gitu ya.
Saya lihat setengah jam, wah, separuh luwih. Ini mah dipikir, besok. Nanti kamu tuh juga gitu loh, ketemu pasien itu juga harus mikir, mikir cepat itu piye caranya. Itu dilatih di situ. Tapi pertanyaannya tuh harus kamu perhatikan. Kelihatannya sama tapi mungkin lead-in soal itu berbeda. Ceritanya, nah lead-innya itu diganti sama dosennya. Yang ditanyakan diganti. Ceritanya sama. Lead-in di akhir. Apakah? Nah, makanya kalian harusnya protes kalau sampai soalnya itu tidak ada kata tanya. Protes kalian. Itu bukan soal yang bedok. Karena soal itu harus jelas yang ditanyakan apa. Harus ada kata tanya. Apakah? Struktur apakah? Bagaimanakah? Yang mana? Manakah? Ya, itu saya ada. Tadi untuk pleuralis tidak ada masalah ya. Saya kira itu ya. Tesis pleuralis ini juga letaknya itu ada di 4 ini ya. Tesis custodiapragmaticus, tesis custodiapragmaticus, predicovascularis dan juga cardiomyosinalis. Ini jadi ruang kosong di antara pleuralis ya, tesis pleuralis. Sehingga yang ini akan kita hilangkan, misalnya contohnya pada kasus-kasus keganasan pleura ya, nanti biasanya akan kita lakukan pleurodesis ya, pleurodesis. Pleura visceralis sama pleura pleura visceralis dengan pleura ininya kita jadikan satu. Varietalisnya itu di template di sana ya. Itu memang mengurangi kapasitas bernafasnya tapi jadinya tidak emosi pleura terus. Ini proyeksi ya, kalau kita lihat proyeksi itu nanti kalau kamu lihat rongsen ya, terutama sebenarnya seseorang itu dikatakan emfisema itu seberapa tinggi ya. Kalau yang parah nanti kan saya lihat kan HRCS ya. Sudah pernah lihat HRCS belum? Itu jangan cuma dihafalkan. Pak bilang wolu bisa. Apa maksudnya dia? Apa maksudnya mas? Ketika sudah bilang wolu atau bilang i gitu, apa sih itu? Untuk itu apa? Untuk mengetahui apa mas? Tekanan, getaran. Ya, getaran yang merambat pada media udara atau cair atau padat. Berarti itu apa? Untuk mengetahui apa mas? Remitus taktil namanya. Remitus taktil itu meningkat atau tidak. Nah itu juga begitu. Jadi pemeriksaan fisik sama nanti pemeriksaan penunjang berupa kontrol itu butuh klop. Kalau remitus taktil meningkat, ada emfisematus, cocok. Berarti apa? Virusnya itu udah banyak pecah. Udara itu banyak tercekat di dalam alveolus sehingga nanti gambaran paru-paru itu terlihat lebih hitam dan lebih memanjang. Ini masa ekspirasi kok kayak masa ekspirasi kok kayak ekspirasi yang dia panjang. Berarti terjadi gambaran emfisematus. Nah, kalau itu berarti kepala istri terjadi pada PPOK ya. Penyakit paru obstruktif kronis ya. Nanti bisa berikan gambaran. Anatomi kalau nanti ya mungkin akan ada ditanyakan mediastinum ya, karena kardiorespirasi ya. Mediastinum itu ada berapa mas? Ada berapa mediastinum? Mediastinum ada berapa? Jika ada 2 superior dan inferior. Terus kemudian dibagi jadi berapa? Yang dibagi superior sama inferior? Ya pasti dong ya. Sudah kalau ini hal yang simpel banget ya.
belajar lagi ya. Maksud saya kadang-kadang orang tuh mengira anatomi itu buat apa toh gitu ya. Yo, makanya saya sering diprotes orang juga. Juga jadi ngajar anatomi itu kalau klinisnya gitu. Aku nggak bingung. Justru karena ada klinisnya itu harapan saya itu nggak ada nyantolnya ya. Karena kalau tidak pasti kalian anggap ya sudahlah nilai planet saya sudah bagus. Ngapain saya belajar anatomi fisiologi lagi gitu. Buat itu fondasimu ya. Kalau cara berpikir kamu sudah tepat di depan pasti bisa lebih baik. Kemudian terkait dengan tadi ya mediastinum akan ditanyakan. Jadi ruang di kangkung toraks yang tidak diisi pulmo dan core itu apa saja. Kemudian jalan nafas ya. Jadi zona nafas itu ada dua, yaitu zona apa? Konduktorium dan respiratorium. Apa saja? Ya nanti kalian. Terus kemudian kartilago tapi yang berdiri saya dengan kartilago trachea itu ya, karena pentingnya itu gini loh. Kartilago trachea itu nanti ada beberapa tindakan emergensi yang bisa kita lakukan. Ya mungkin itu yang ditanyakan aja ya. Ya. Kapan kamu harus ketemu itu kapan ya nanti itu ya. Letaknya di mana? Ya. Kemudian apa lagi? Ini stereotopis dan skeletopis. Gak usah lah. Ya. Sintopi mungkin ya letaknya terhadap yang lain dia tadi ya mediastinum tahu di mana saja. Jadi kalau yang gini ini pasti bagian dari esophagus ya. Itu berudara besar. Kemudian isi hilus ya. Di situ tuh sering ditanyakan. Kan lobusnya dia jelas ya. Pokoknya kalau kanan, kiri pasti 2 lobus, kanan 3 lobus. Perhatikan betul-betul. Itu gak akan ditanyakan. Yang berikut ini adalah gambar paru dextra enggak. Nanti bisa aja kalian lihat dari bentuknya itu memang dextra pas dextra kadang-kadang kalian enggak yang dasar itu enggak. Kemudian isi hilus pulmono. Isi hilus pulmono. Itu bisa dilihatnya di responsi ya. Isi hilus pulmono, di hilusnya itu ada hilus pulmono itu ada apa saja? Ya, arteri vena pulmonalis, kemudian ada bagian dari cabang bronchus primarius ya. Tinggal setinggi apa ya. Percabangan arteri venanya. Nah, kalau dia diketok, dipotong mendekati pulmonanya itu di hidungnya itu apa saja? Tadi yang saya tanyakan ya, tadi yang terkait dengan kartilagenya ya. Kemudian kafunasi itu muara-muaranya harus sudah tahu ya, itu pertanyaan yang sering keluar ini satu soal di UB-nya ya. Ya responsif mungkin sih tapi kayaknya saya malas bikinannya kalau gini ya. Tapi itu pertanyaan vignette ya, misalkan ya, muara daripada pengkanasalis superior media dan juga medial. Dulu saya kira sudah cukup jelas ya. Ini bagian eksterior daripada hidung ya. Tapi lagi ini enggak. Ini mengatasi superior dengan ini ya, dengan apa? Dengan muaranya tadi. Tulangnya mungkin akan ditanyakan 1, 2 atau sinus ya. Sinus para nasalis. Anulus Waldeyer sudah jawab. Mungkin kita udah tahu tuh kalian. Ini tadi ya, kartilagonya yang gedenya aja nanti ditanya. Nah ini loh, ini tuh kan dengan adanya plika vokalis, kalian tahu dan pasti itu dari trachea.
Makanya kalau mau masang ET, kalian harus lihat ini. Jadi coba, itu untuk nah, kalau tuh kamu bisa kelihatan, wah itu berarti kamu beruntung, artinya malam patinya nggak parah-parah, sehingga mudah untuk memasang ET-nya. Kalau tidak, itu harus pakai stilet. Stilet itu kawat dimasukkan dalam ET-nya itu, kemudian dicutak kayak gitu. Terus nanti ada satu perawat yang bantu menekan bagian dari kartu-kartunya, ditekan ke sana. Kan posisi pasien begini ya. Kalau ditekan nanti pelika muka ini kelihatan. Slop. Nah, itu dicutak kayak gitu. Itu sulit ya kalau memang nahan batu tinggi ya. Ini muskulus intrinsik mungkin akan ditanyakan saat yang ekstrinsik ini aja ya. Dengan yang persarapannya. Jadi kalian bisa memahami kenapa pada lesi nervus 9, nervus 12 pada pasien stroke itu juga bisa mengganggu suara pada pasien. Itu bisa pelo ya, merot. Merotnya ke sisi yang mana? Kalau yang stroke kiri berarti merotnya kemana? Kanan ya. Kok bisa begitu mas? Bagaimana? Bersinar namanya? Enggak, lesinya di kiri, ototnya kiri. Kok dia merotnya ke kanan? Ini kita tidak bicara sistem piramidalis. Maksudnya tidak pada kiasma piramid, enggak, bukan sinarnya itu bukan. Logikanya fisiologis saja. Yang sakit itu lumpuh, maka akan ketarik ke sisi yang sehat. Jadi bedakan itu kadang-kadang kalian bolak-balik begitu. Pasti pertanyaannya sudah jelas tapi jawabannya tepat. Tapi lagi ini saya kira sudah cukup jelas. Ya, ini sedikit terakhir ya, sedikit terakhir. Cabang-cabang ya. Cabang-cabang itu di respons saja. Ini logusnya. Jadi gini loh, memahami cabang itu segmentalis. Berarti nanti dia itu arahnya kemana? Si bronkusnya itu, bronkus segmentalis. Itu bisa diidentifikasi kalau ya walaupun itu nanti kalau digambar tidak terlalu jelas ya, nggak usah dikeluarkan saja. Tapi cabang yang mana, cabang bronkusnya, bronkus apa itu ya mungkin bisa ditanyakan dia yang ini ya. Nanti gambarnya kalian sapi dulu. Ini bisa lihat ya. Namanya bagian mana ya. Jadi kadang-kadang cuma dibentuk ya, di bawah dikit-dikit terus bingung. Ini inervasi mungkin akan ditanyakan. Ini fisiologi banget istilahnya. Fisiologi banget. Ini adalah sentrum tadi ya. Ini adalah oblongata. Ini sinus paranasalis. Sudah habis sensu. Ada pertanyaan dulu silakan. Ada pertanyaan? Ini tak simpan di sini aja ya.